Ya, jadi ketika soft itu dirapatkan, itu menunjukkan rapatnya hati. Ya, dan itu akan berdampak kepada persatuan umat. Dan ternyata poin ini sangat difahami oleh musuh-musuh Islam. Ya, mereka berusaha untuk memecah belah persatuan umat Islam dengan berbagai cara. Termasuk adalah dengan membuka dan merusak shaf umat Islam dalam sholat berjamaah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa ja'alana bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa nasarahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, wabil khusus segenap pengurus yayasan, segenap pengurus DKM Masjid Al-Akbar, para asatiz, para guru, orang tua, tokoh masyarakat, rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dibangkitkan dari tidur kita dalam keadaan sehat wal-afiyah. Pagi hari ini juga kita diberikan langkah yang ringan ke Masjid Al-Akbar untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita pun diberikan keringanan hati untuk tetap duduk bersama, beriktikaf dan talabul ilmi. Mudah-mudahan semua nikmat itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kajian subuh hari ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu merapihkan shaf dalam salat berjamaah. Tema ini saya angkat dengan latar belakang fenomena yang menyedihkan di tengah-tengah masyarakat kita. Fenomena yang pertama adalah fenomena sebelum qopat kapit, di mana merapatkan shaf ini terlihat tidak disukai oleh sebagian masyarakat kita. Ya, belum ada qopat kapit saja kalau diberikan aba-aba, rapikan, luruskan, rapatkan, nggak bergerak tuh, ya nggak bergerak. Susah sekali untuk maju, susah sekali untuk merapatkan, susah sekali untuk meluruskan rapatnya. Itu dulu, ya. Nah sekarang ditambah lagi dengan adanya ajakan social distancing,
maka semakin menguatkan untuk tidak merapatkan shaf dalam sholat berjamaah. Ujung-ujungnya yang terjadi sangat menyedihkan, ya, aturan-aturan sholat peribadatan sedikit demi sedikit rapuh di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karenanya saya ingin mengangkat tema ini, saya ingin menguatkan kembali ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal merapikan shaf salat berjamaah. Bahasan ini tentu harus punya panduan agar tidak ngelantur, ya, agar tidak ngalor ngidul, dan panduannya adalah surat An-Nisa ayat 170. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wahai manusia, yang dipanggil wahai manusia, bukan saja orang yang beriman. Wahai manusia, apapun etnisnya, dimanapun anda berada, qad ja'akum, telah datang kepada kalian, ar-rasul, seorang utusan. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haqqi, membawa kebenaran. Ya, Allah mengatakan Rasul telah datang kepada kalian membawa kebenaran. Bukan sekedar membawa kabar, bukan sekedar membawa informasi, tapi membawa kebenaran. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Bukan saja Tuhan beliau, tapi dari Tuhan kalian, dari Tuhannya manusia seluruhnya. Fa'aminu, maka berimanlah, maka percayalah dengan kebenaran yang datang dari Tuhan kalian itu, khairal lakum, niscaya kalian akan mendapatkan kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkan keuntungan. Wa in takfuru, kalau kalian tidak percaya dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasul tersebut, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, menjadi milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah tidak rugi kalau ada yang tidak beriman. Allah tidak bangkrut kalau semua manusia kufur terhadap kebenaran yang dibawa oleh sang utusan. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha bijaksana. Yang mana yang menjadi panduan kita di sini dalam ayat ini yang digarisbawahi adalah bahwasanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang membawa kebenaran, dan kita diperintahkan untuk mempercayai kebenaran itu, dan kalau kita percaya maka keuntunganlah yang akan kita dapatkan. Jadi sekali lagi, bukan sekedar membawa informasi, Pak, bukan sekedar membawa berita, bukan sekedar membawa kabar, tapi membawa kebenaran. Kalau kita percaya maka kita beruntung. Informasi banyak, arahan banyak, ya, tapi belum tentu menguntungkan, tapi belum tentu benar. Yang sudah pasti benar adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebenarannya itu akan memberikan kepada kita keuntungan.
keuntungan di dunia dan juga keuntungan di akhirat. Jangan berpikir tentang ibadah saja. Yang dibawa oleh Rasul itu semua urusan, baik dunia atau akhirat. Urusan ibadah, urusan muamalah, urusan kesehatan, urusan politik, urusan militer, urusan pendidikan, urusan ekonomi, dan semua urusan-urusan yang ada dalam kehidupan kita, Rasulullah bawakan kebenaran. Ya, kalau kita ingin beruntung dalam politik, militer, ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan semuanya, maka mari kita ikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Inilah panduannya. Selanjutnya, mari kita masuk kepada bahasan apa yang dimaksud dengan shaf yang rapi. Ya, rapi artinya tertata, lurus, dan rapat. Bukan saja tertata, bukan saja lurus, tapi rapat. Ya, jadi kalau tidak rapat, tidak rapi. Rapat artinya tidak ada celah yang bisa dimasuki anak kambing. Bukan tidak ada celah sama sekali, bukan. Tapi ada celah, namun celahnya mungkin hanya bisa dimasuki kucing. Ada celah tapi bisa dimasuki tikus, iya. Tapi celahnya tidak bisa dimasuki oleh anak kambing. Ya, itulah yang disebut dengan rapat. Dan standar rapat dalam shaf salat itu adalah bahu ataupun pundak dan juga mata kaki. Lurus artinya tidak bengkok. Standarnya adalah letak tumit dalam garis yang sama seperti sebuah tombak ataupun seperti sebuah anak panah. Ada enggak tombak yang bengkok, yang agak melengkung? Enggak ada. Ya kalau bengkok dilempar enggak kena sasaran. Anak panah ada enggak yang enggak lurus? Tidak ada, mesti lurus. Ya, kalau tidak lurus ketika memanah ya tidak akan kena sasaran. Ya, nah ini adalah artinya rapat dan lurus. Jadi rapat itu bukan dengan sejadah. Ya, sejadah itu justru membuat shaf tidak rapat. Apalagi sejadahnya lebar-lebar. Itu ukuran duduk, Pak, bukan ukuran berdiri. Ya, kalau Bapak duduk, Bapak duduk selebar sejadah. Ya, karena dengkulnya ada 2. Ya, dengkulnya melebar. Tapi kalau Bapak diri, satu sejadah itu bisa 2 orang. Ya, sejadah-sejadah yang sudah dibuat oleh orang-orang dahulu kita itu ukuran diri. Tapi sejadah yang dibuat sekarang ini ukuran duduk. Ya, lebar-lebar. Justru ini merusak rapatnya shaf dalam sholat berjamaah. Ya, tidak dianjurkan untuk membawa sejadah dalam melaksanakan sholat. Ya, kenapa? Karena memang akan merusak rapatnya shaf dalam sholat berjamaah. Ya, kecuali kalau kita sholat sendiri, ya. Tapi kalau kita sholat berjamaah tidak dianjurkan untuk membawa sajadah tersebut. Ya, kalaupun kita merasa dingin, ya untuk alas diri saja, untuk alas duduk saja, namun tidak menjadi standarisasi rapatnya dan lurusnya shaf dalam melaksanakan sholat berjamaah. Perintah untuk lurus, rapat, dan rapi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kita temukan dalam redaksi-redaksi. Satu, sawu. Ya, kalau imam mengatakan sawu itu artinya rapatkan. Ada juga i'tadilu. Itu juga artinya rapatkan, luruskan. Yang ketiga ada juga redaksi hadzu. Jadi kalau Bapak dengar imam memberikan komando hadzu, i'tadilu, ya, itu sudah artinya adalah rapikan dan luruskan shafnya.
Ya, kalau Bapak salat di Masjidil Haram di negara-negara Timur Tengah pakai bahasa Arab, ya nggak mungkin lah dia bilang rapatkan safnya. Tapi dia akan mengatakan sawwu sufufakum wa'tadilu wa hadhu bainal manaqibi wal aqdam. Oh, saya paham. Ya, Bapak paham bahasa Arab. Ya, hadu artinya rapikan dan luruskan, i'tadilu artinya rapatkan dan luruskan, sawwu artinya rapikan dan luruskan. Ya. Selanjutnya, bagaimana pandangan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah shaf? Ya, tentang masalah barisan. Tadi sudah saya bacakan dalam salat surat As-Saff ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka yang berbaris rapi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka yang berbaris rapi, laksana bangunan yang kokoh dan megah untuk berperang di jalan Allah. Ya, dalam peperangan, dalam kemiliteran, barisan yang rapi itu menjadi pelajaran dasar. Di sini ada orang militer enggak? Walaupun enggak ada, kita tahu semua ya. Pelajaran dasarnya ya baris berbaris. Siap, gerak. Lancang kanan, ya, luruskan. Itu adalah pelajaran dasar. Dan kalau ada parade militer, yang ditunjukkan apa, Pak? Yang ditunjukkan adalah barisannya. Nah, ketika terlihat barisan itu rapi, ini menunjukkan sebuah kekuatan militer dalam negara. Ya, ketika barisannya acak-acakan, lah begini, ya, musuhnya juga akan melecehkan dan meremehkan. Jadi masalah barisan ini bukan masalah ecek-ecek, ya. Masalah barisan ini bukan masalah yang murahan. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan penilaian. Kalau safnya rapi, kalau barisannya rapi, Allah mencintai orang-orang yang merapikan saf. Dan kalau safnya tidak rapi, sebaliknya Allah membenci orang-orang yang barisannya tidak rapi. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, komandan Bapak saja nggak suka. Ya, kalau Bapak tidak bisa merapikan barisan. Jadi ini adalah satu hal yang besar, Pak, bukan sesuatu yang kecil. Ini adalah sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang remeh, yang harus kita perhatikan dengan seksama, bukan dengan sebelah mata. Ya. Dari ayat ini dapat kita tarik beberapa pesan. Yang pertama, orang beriman selalu merapatkan shaf dan menjaga persatuan. Orang munafik tidak suka merapatkan shaf dan tidak suka dengan persatuan. Umat yang bersatu dan merapatkan shaf seperti bangunan yang kokoh dan kuat, menggetarkan musuh. Belum berperang ini ya, belum berperang. Sudah menggetarkan musuh. Masih dalam sholat nih, sudah menggetarkan musuh. Apalagi kalau sudah turun ke medan perang. Yang ketiga, Allah mencintai shaf yang rapat dan rapi dalam semua aspek kehidupan. Apakah shaf itu dalam arti barisan ataukah shaf itu dalam arti persatuan. Allah suka persatuan. Allah suka orang-orang yang mencintai persatuan. Dan Allah membenci orang-orang yang memecah persatuan. Allah suka dengan orang-orang yang merapikan shaf dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang tidak merapikan shaf. Ya. Itu surat As-Saff ayat 4, pesannya seperti itu. Selanjutnya coba kita lihat bagaimana pandangan Rasulullah terhadap shaf dalam salat. Ya, kalau kita anggap remeh, kira-kira Rasulullah nganggap remeh enggak? Yang pertama adalah banyak sekali perintah Nabi SAW untuk
merapatkan, merapikan, meluruskan shaf. Bukan satu hadis, bukan dua hadis, banyak. Dan ketika sering dibicarakan artinya apa? Penting. Ya, kalau biasa saja ya pembicaraannya sedikit. Tapi kalau penting itu mesti disampaikan terus-menerus. Ya, mari kita lihat yang pertama adalah perintah Rasulullah untuk merapikan shaf dalam salat. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah. Hadis ini pun selalu diulang oleh imam. Itu bukan perkataan imam, itu adalah hadis Nabi. Yang kedua dalam riwayat Muslim, an Anas juga, an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Apa perbedaannya dalam riwayat Bukhari dan Muslim? Dalam riwayat Bukhari min iqamatis shalah, dalam riwayat Muslim min tamamis shalah. Ya, min iqamatis shalah artinya penegakan salat, tamamis shalah artinya kesempurnaan salat. Artinya kita belum dikatakan menegakkan salat kecuali kalau kita menyempurnakannya, dan menyempurnakannya itu dengan merapatkan, merapikan, meluruskan shafnya pada saat kita melaksanakan sholat berjamaah. Banyak jamaah kita, masyarakat kita yang meremehkan kalimat kesempurnaan. Ya, mereka mengatakan nggak apa-apa, nggak rapi, nggak apa-apa, nggak rapat, ya sah juga sholatnya. Kan cuma untuk kesempurnaan saja, bukan untuk sah atau tidak. Tidak rapi pun tetap sah sholatnya. Saya berikan sebuah logika. Ya, bapak ya istrinya melahirkan seorang anak, ya matanya cuma satu di jidat, ya hidungnya tidak ada, lahir dengan selamat tanpa disesar. Bapak mau? Ibu mau? Kan manusia juga, Pak. Hidup juga tuh, manusia juga. Kenapa kok sedih? Kenapa nggak mau? Ya tapi, ya banyak tapi-tapinya ya. Ya, Bapak tidak suka. Walaupun dikatakan kan manusia juga. Hidup tuh sehat bayinya, matanya satu, hidungnya nggak ada. Ya, Bapak akan mengatakan iya sih, tapi nggak sempurna. Oh, kenapa berat dengan tidak sempurna? Bukankah yang penting manusia juga? Nggak lahir anjing anaknya. Iya kan? Nah, kita mengatakan seperti itu ketika kita diberikan anak yang demikian rupa, ketika kita diberikan bayi yang seperti itu, tapi giliran kita sholat, kita meremehkan. Nggak apa-apa kok nggak lurus, nggak apa-apa kok nggak rapat, nggak apa-apa kok nggak rapi, yang penting kan sah. Nggak rapi juga tetap sah kok, cuma nggak sempurna aja. La haula wala quwwata illa billah. Ketika Anda berhadapan dengan hal yang bersifat fisik, Anda baru tahu arti kesempurnaan. Ya. Ketika kita sholat dan kita tidak merapikan shaf, seperti bayi yang tadi matanya satu tidak punya hidung. Ya, namun ketika kita merapikan dan merapatkan, meluruskan shaf, maka seperti bayi yang sempurna sebagai seorang manusia dengan dua mata, dengan hidung dan dua lubangnya, dengan mulut yang cantik, dengan kedua telinga yang cantik, dengan rambut, dengan postur tubuh yang bagus. Seperti itulah yang disebut dengan kesempurnaan. Masih mau meremehkan?
Ya, masih mau mengecilkan, masih mau menganggap bahwasanya tidak rapat, tidak lurus itu nggak apa-apa, sah juga kok, cuma nggak sempurna saja. Ya, nah ini coba kita hentikan kalimat-kalimat seperti itu, ya, karena tidak sempurna itu menunjukkan kejelekan. Sah, yes, jelek, yes juga. Ya, itu. Jadi jangan kita remehkan ketika Nabi mengatakan fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Tidak akan kita dikatakan menegakkan salat kecuali safnya lurus, kecuali safnya rapat, kecuali safnya rapi. Lurus, rapi, rapat. Itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya ketika kita melaksanakan salat berjamaah. Selanjutnya saya kutipkan lagi, ya, dalam Sunan Abu Daud dari Anas ibni Malik juga. Mungkin ada yang bertanya, kok Anas ibni Malik terus ya riwayatnya? Anas ibni Malik ini aspri, Pak, asisten pribadi Rasulullah. Ya, beliaulah yang nyiapin apa-apa gitu ya. Rasulullah mau pergi kemana, beliau nyiapin. Rasulullah kemana saja yang ngikut, namanya juga aspri. Ya, nah ketika beliau ikut, ya beliau dengar apa yang Rasulullah katakan. Beliau lihat apa yang Rasulullah kerjakan, ya, karena juga aspri. Jadi justru ini semakin akurat, semakin valid ketika yang meriwayatkan adalah orang yang selalu lengket dan lekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas ibni Malik bercerita, qala inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza qama ila sholati akhadahu biyaminihi thumma iltafata faqala i'tadilu sawwu sufufakum. Anas ibni Malik bercerita, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengimami salat, beliau menarik saya ke sebelah kanannya. Ya, lalu beliau luruskan seperti ini, luruskan, dan beliau mengatakan i'tadilu wasawwu, luruskan, rapikan, rapatkan. Ya, patokannya siapa? Anas ibni Malik. Lalu beliau tarik lagi saya ke sebelah kiri, lalu beliau juga mengatakan seperti itu, luruskan, rapatkan, rapikan. Jadi standarnya ini Anas sini, terus tarik lagi sebelah sini, ya, untuk merapikan shaf semuanya. Dan beliau merapikan rapat itu memperhatikan rapat, lurus dan rapinya shaf itu seperti memeriksa lurus dan tidaknya anak panah, seperti memeriksa lurus dan tidaknya tombak. Ya, kalau bahasa Jermannya itu dikeker, Pak. Tahu dikeker gak? Ya, dikeker. Gitu ya. Ya, itu namanya betul-betul serius untuk mencari apakah lurus atau tidak, apakah rapat atau tidak. Ini yang kedua. Bagaimana perhatian Rasulullah terhadap rapat, lurus dan rapinya shaf dalam sholat. Ya. Di balik perintah ada juga ancaman, Pak. Oh, ternyata ada juga ancamannya. Untuk masalah meluruskan shaf saja ada ancamannya. Bukan enteng. Ya, Rasulullah mengeluarkan ultimatum dan ancaman bagi orang-orang yang tidak mau merapatkan shaf, bagi mereka yang tidak mau meluruskan dan merapikan shaf. Dari An-Nu'man ibni Bashir, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi as-saffa hatta yaj'alahu mithlar rumhi awil qadahi. Dulu Rasulullah ketika mengimami salat, beliau meluruskan shafnya seperti sebuah tombak atau sebuah anak panah. Qala An-Nu'man bercerita,
fara'a sadra rajulin nati'an. Suatu hari ketika beliau menata shaf itu, ada orang yang dadanya agak maju. Berarti kan dia berdirinya maju, bukan dadanya yang maju, artinya orangnya itu berdirinya maju. Ya. Dan kemudian Rasulullah perintahkan sawwu sufufakum. Ya, luruskan. Itu masih ada yang belum lurus. Ya, mundur dikit. Ya, karena dia agak maju. Sawwu sufufakum. Au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalau kalian tidak mau merapatkan shaf, maka Allah akan palingkan wajah kalian satu sama lain. Allah akan membuat wajah kalian berpaling satu sama lain. Wajah di sini oleh Al-Imam An-Nawawi diartikan dengan qulub, hati. Ya, Allah akan palingkan hati kalian satu sama lain. Artinya apa? Ya, tidak akan saling mencintai. Kalau shafnya tidak rapat, maka hatinya akan tidak saling mencintai. Kalau shafnya rapat, maka hatinya akan saling mencintai. Ya, ini adalah ultimatum dari Nabi SAW. Mustahil umat ini akan bersatu kalau shafnya dalam sholat berjamaah tidak rapat. Jangan bermimpi ada persatuan umat kalau shafnya dalam sholat tidak rapat. Dan memang kita rasakan hal itu. Ya, Bapak umpamanya nih, ada orang yang Bapak benci di masjid ini, kira-kira mau nggak Bapak berdiri di sampingnya? Ibu mau nggak, Bu? Ada orang yang Ibu benci, ya, terus sama-sama sholat di Al-Akbar nih, kira-kira mau nggak berdiri di sampingnya? Wah, boro-boro. Ya, masih untung mau sholat di sini, Pak. Bisa jadi dia cari masjid yang lain. Ya, kenapa? Ada musuh gue itu. Ya, dia tidak suka dengan seseorang, maka dia tidak akan merapat. Ya, jadi ketika shaf itu dirapatkan, itu menunjukkan rapatnya hati. Ya, dan itu akan berdampak kepada persatuan umat. Dan ternyata poin ini sangat difahami oleh musuh-musuh Islam. Ya, mereka berusaha untuk memecah belah persatuan umat Islam dengan berbagai cara. Termasuk adalah dengan membuka dan merusak shaf umat Islam dalam sholat berjamaah. Ya, maka mereka pelajari apa yang kita pelajari. Oh, ternyata di sini kekuatannya. Ya, ada nggak yang masuk Islam gara-gara melihat shaf yang rapi dalam sholat berjamaah, Pak? Berarti apa? Berarti berpengaruh. Ketika umat Islam itu merapatkan shaf dalam sholat saja, itu berpengaruh terhadap orang kafir. Ya, itu. Dan bukan masyarakat biasa yang terpengaruh, masyarakat yang punya jabatan tertentu. Ya, dari kalangan elit tertentu terkagum-kagum melihat rapi dan rapatnya shaf umat Islam. Dalam 1 detik jutaan umat Islam bisa berbaris rapi. Dalam 1 detik di Masjidil Haram. Ya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh komandan apapun dalam kemiliteran yang manapun. Ya, hanya bisa dilakukan oleh umat Islam. Ya, ketika imamnya mengatakan sawwu sufufakum i'tadilu, ya, semua langsung merapatkan shafnya. Itu mengagumkan dan membuat seorang kafir masuk Islam. Jadi jangan kita anggap remeh. Sekali lagi, Allah saja memperhatikan, Rasulullah saja memperhatikan, masa kita nggak mau memperhatikan? Allah saja mementingkan, Rasulullah saja mementingkan, masa kita tidak mementingkan untuk masalah shaf ini?
Ya, mari kita sadari jangan sampai ancaman Rasulullah ini menjadi kenyataan. Ya, gara-gara social distancing kita jadi benci sama sekali untuk merapatkan shaf. Ya, bahkan di suatu masjid jaga jarak gini, saya masuk di tengahnya, mundur dia. La haula wala quwata illa billah. Sampai begitu, Pak. Ya, sampai seperti itu. Ditanamkan kebencian oleh orang-orang kafir ya terhadap umat Islam dalam rangka merapikan, merapatkan dan meluruskan shaf. Baik, itu perintah dan ancamannya. Sekarang kita lihat apa keuntungannya. Apa sih keuntungannya? Ya, kita kan sebagai manusia selalu nanya, untungnya apa? Gitu. Kalau kita disuruh-suruh, apa yang kita katakan? Wani piro. Wani piro, ente mau bayar apa gitu ya. Jadi kita selalu menanya keuntungan, wajar. Dan Rasulullah juga tidak lupa ya untuk menyampaikan keuntungan pada saat beliau memerintahkan untuk merapikan shaf dalam salat. Beliau bersabda dari Al-Barra ibni Azib, diriwayatkan oleh Ad-Darimi, sawu sufufakum la takhtalifu qulubukum. Kalau kalian merapikan shaf, maka hati kalian akan bersatu. Maka hati kalian tidak akan bercerai-berai. Maka hati kalian tidak akan saling berpaling. Kalian akan bersatu kalau kalian merapikan shaf dalam sholat. Itu satu keuntungan. Ya, mau nggak kita dijadikan sebagai umat yang bersatu? Keuntungan atau bukan? Ya, maka lakukanlah ya, rapikan shaf. Wa kana yaqul, yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shaffil awwal awis sufufil awwal. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama. Isi shaf pertama dulu itu bagian daripada merapikan shaf. Ya, di banyak tempat, Pak. Alhamdulillah saya dikaruniai kesempatan untuk sholat di banyak masjid. Ya, dalam rangka memberikan tausiah, kajian dan lain sebagainya. Dan saya melihat macam-macam jamaah itu di masing-masing masjid. Ya, di antaranya adalah susah banget untuk diminta berada di shaf pertama nih. Masya Allah. Ada kalajengkingnya kali ya di shaf pertama. Kenapa pada takut ya di shaf pertama? Pojok. Pada ogah ya untuk di shaf pertama. Rasul katakan Allah bersalawat kepada orang yang berada di shaf pertama. Bersalawat di situ artinya apa? Salawat itu ada dua artinya, Pak. Satu, salawat itu artinya doa. Ya. Wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakanlah mereka karena doamu akan membawa dampak ketenangan hati untuk mereka. Satu. Yang kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersalawat kepada nabi artinya bukan berdoa. Masa Allah berdoa? Allah memuliakan dan mengagungkan nabi. Nah, di sini bukan hanya nabi yang dimuliakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shaffil awwal. Allah memuliakan dan mengagungkan orang-orang yang mau berada di shaf terdepan. Ya, orang-orang yang mau berada di shaf terdepan. Itu dua keuntungan yang beliau sampaikan dan kita perlu tahu keuntungan tersebut. Keuntungan yang lain, yang ketiga, apa keuntungannya ketika shaf kita rapi? Dari Abi Umamah, Nabi bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sawwu sufufakum wa hadhu baina manakibikum walinu fi aidi ikhwanikum wasuddul khalal
fa inna syaitana yadkhulu fima bainakum bimanzilatil hadzaf, yakni auladud dha'ni as-sighar. Ya, sesungguhnya setan akan masuk di antara kalian seperti menyelinapnya anak domba yang masih kecil, kalau kalian tidak mau merapikan shaf dalam sholat. Ya, berarti keuntungannya apa? Sebaliknya, kalau kita merapikan shaf dalam sholat berjamaah kita, maka setan tidak akan bisa mengganggu kita. Saya heran ada seorang profesor doktor, Pak, membaca hadis ini lalu bilang apa? Bagus dong setan masuk dalam shaf kita. Dia ikut sholat katanya. Ini kalau yang ngomong anak SD mungkin kita maklumi, Pak, ya. Yang ngomong profesor doktor, ya, masa nggak ngerti? Tidak ada setan itu berbuat baik. Ya, setan itu semuanya adalah gambaran keburukan. Maka selalu a'udzubillahi minasyaitan, bukan minal jin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan a'udzubillahi minal jinnir rajim. Aku berlindung dari jin, bukan. Aku berlindung dari setan. Setan itu semua keburukan disebut setan. Ya, masa setan masuk ke dalam shaf dibilang untung? Ya, ini tolong kita waspadai juga nih. Kadang-kadang ada juga yang begitu. Ya, jangan kita terpengaruh, jangan kita anggap karena dia profesor doktor lalu benar apa yang dikatakannya, jauh dari kebenaran. Ya, jadi ini merupakan keutamaan dan keuntungan kalau kita merapatkan shaf, maka setan tidak akan mengganggu kita dalam melaksanakan sholat kita yang kita laksanakan berjamaah. Baik, 1 perintah, 2 ancaman, 3 keuntungan. Sudah saya sampaikan. Dari semua hadis tersebut, ini belum semua sebetulnya, masih banyak lagi hadis yang lain. Maka kita dapatkan para ulama kita mengambil kesimpulan tentang hukum merapikan shaf, Pak. Jarang-jarang disampaikan nih. Ya. Dalam kitab Al-Muwatta riwayat Muhammad ibn al-Hasan, ya, dijelaskan bahwa merapikan shaf dalam sholat itu ada 2 versi. Versi yang pertama yaitu Ibnu Hazm Az-Zahiri, mazhab Az-Zahiri, dan Ibnu Hazm adalah tokoh mazhab Az-Zahiri. Ya, beliau menyimpulkan bahwa merapikan shaf dalam sholat berjamaah hukumnya wajib. Hukumnya wajib, berarti kalau tidak dilaksanakan berdosa. Walaupun tidak dikatakan tidak sah sholatnya kalau tidak merapatkan dan merapikan shaf. Ya, beliau berkesimpulan hukumnya wajib. Apa dasar kesimpulannya? Dasar kesimpulannya hadis yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu adanya ancaman. Jadi menyimpulkan hukum ini wajib, ini sunnah, ini mubah, itu ada teorinya, Pak. Ya, teorinya itu ya secara singkat adalah kalau di situ sebuah perintah ada ancamannya, maka kesimpulannya wajib. Kalau di situ sebuah perintah tidak ada ancamannya, maka tidak wajib alias sunnah. Ya, kalau Nabi rajin mengerjakannya, tidak pernah meninggalkannya atau jarang meninggalkannya, maka sunnahnya naik sedikit menjadi sunnatun muakkadah. Itu teori-teorinya dalam ilmu usulul fiqh. Sedangkan Asy-Syafi'i dan juga Imam Malik serta Abu Hanifah memfatwakan merapikan shaf hukumnya sunnah. Ya, kenapa? Karena hadis yang menyebut min tamamis shalah. Maka kesimpulan mereka tidak wajib tapi sunnah. Ya, nah dari kedua pendapat ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, pernah enggak Rasulullah mengimami salat dan beliau cuek bebek terhadap shaf salat?
Rasulullah nggak mau memperhatikan. Ya pokoknya gue jadi imam, Allahu Akbar. Ya, nggak memperhatikan, luruskan nggak. Ya, masa bodoh dah. Allahu Akbar. Gue jadi imam. Pernah nggak begitu sikapnya Nabi dalam menjadi imam? Tidak pernah, Pak. Ya, tidak pernah. Tidak pernah Nabi mengabaikan tentang shaf salat itu. Kalau beliau menjadi imam, pasti beliau memperhatikan shafnya. Ya, dengan dengan sangat serius. Nah, maka dari dua pendapat ini kita ambil jalan tengahnya antara yang mewajibkan dan yang sunnahkan dari praktek Nabi SAW tersebut. Hukum merapikan shaf dalam sholat berjamaah adalah sunnatun muakkadah. Dia sunnah, iya, tapi Rasulullah tidak pernah mengabaikannya. Maka dia menjadi muakkadah. Ya, sangat ditekankan. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh setelah azan, apa hukumnya, Pak? Sunnatun muakkadah. Kenapa kok kesimpulannya sunnatun muakkadah? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Baik, itu Rasulullah kesimpulan hukum ya dari hadis-hadis Nabi. Sekarang bagaimana? Apakah para sahabat juga mengikuti jejak Nabi dalam masalah memperhatikan shaf salat? Ya, ini ceritanya, Pak. Saya kutipkan dari kitab Al-Muwatta juga, riwayat Muhammad ibn al-Hasan. Ya, Indonesianya saja, terjemahannya saja. Utsman ibn Affan berpidato, jika sholat sudah ditegakkan, maka rapikanlah shaf, luruskanlah pundak, karena shaf yang rapi adalah kesempurnaan sholat. Lalu si perawi ini Malik ibni Abi Amir al-Ansari bercerita, ya, tsumma la yukabbir, Utsman tidak memulai takbiratul ihram kecuali telah dipastikan kerapihan shaf dalam sholat berjamaah. Ya, bahkan beliau memiliki asisten karena jamaahnya banyak, sementara mic-nya nggak ada. Ya, pakai asisten, Pak. 1, 2, 3, 4, berapa orang itu? Coba periksa dulu shafnya, sudah rapi atau belum? Ya, ketika asisten itu datang dan mengatakan, siap bos, sudah rapi, ya, barulah Utsman takbiratul ihram, Allahu Akbar. Coba Pak ya, apakah itu bukan perhatian yang serius? Ya, sekarang ada nggak imam yang punya asisten? Nggak ada. Ya, kenapa? Udah ada ini. Ya, udah ada mic, cukup diteriakin aja. Ya, sawu sufufakum, kedengeran kan? Kedengeran. Ya, tapi nggak bisa langsung di ini kan? Nggak bisa langsung ditegur begitu. Kalau Utsman punya asisten. Ya, sampai hari ini tidak ada imam yang punya asisten. Ya, hanya Utsman bin Affan punya asisten, dan itu menunjukkan perhatian beliau terhadap masalah rapinya barisan dalam sholat berjamaah. Gimana? Puas? Ya, nah inilah tentang masalah sholat berjamaah yang selama ini diremehkan, dilecehkan oleh sebagian masyarakat kita. Terakhir, bagaimana masalah merapatkan shaf ini karena COVID? Ya, sekarang ini hubungannya dengan COVID. Banyak yang ogah, ya, lebih taat kepada WHO daripada kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau WHO suruh social distancing, patuh bener. Kalau Rasulullah suruh rapatkan shaf, ogah ya, kok bisa begitu ya umat kita. Nah ini, banyak orang yang mengatakan, oh ini darurat, ya, kondisi ini darurat. Kalau kita merapatkan shaf, maka kita akan kena COVID, lalu kita sakit, lalu kita mati. Coba perhatikan, definisi darurat apa sih? Ya, selama ini ngomong darurat tapi nggak pernah mendefinisikan darurat iku opo.
Ya, nah ini ada kitabnya Pak. Ya, judulnya adalah Nazariyatud Darurah Asy-Syar'iyyah. Teori kedaruratan dalam syariat Islam. Ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya, beliau mengatakan ad-daruratu an tatra'a 'alal insani halatal khatar. Terjemahannya, darurat adalah sebuah kondisi bahaya dan genting yang menimpa manusia sehingga merenggut nyawa, mendatangkan cacat, merusak kehormatan, merusak akal sehat, menghilangkan harta benda. Kira-kira COVID sudah begitu belum, Pak? Kira-kira sudah begitu belum? Yang benar-benar mati karena COVID ada berapa? Benar-benar COVID ya, nggak ada penyakit lain ya. Nggak ada penyakit lain. Jangan disambung-sambungin dengan penyakit lain. Yang benar mati karena COVID murni, mana datanya? Tidak ada. Jadi untuk mengklaim sebuah kedaruratan omong kosong kalau itu adalah sebuah kedaruratan, ya, karena tidak cocok dengan definisi darurat dalam syariat Islam. Tidak menghilangkan nyawa, tidak membuat cacat, tidak menghilangkan harta. Lalu Anda takut apa? Pilek, apa belum pernah pilek? Ya, sering banget kalau hujan kita pilek. Banyak minum es, pilek juga. Ya, hidung mampet, bisa nyium, nggak bisa nyium, dibahasakan dengan bahasa yang keren, hilang indera perasa. Ente pilek juga nggak bisa nyium, Pak. Ya, kenapa kok kemudian didramatisir dengan mengatakan hilang indera perasa? La haula wala quwata. Kenapa dia mati? Gagal nafas. Dari dulu juga orang mati nggak bisa nafas. Sekarang dibahasakan dengan bahasa yang keren-keren. Gagal nafas, hilang indera perasa. La haula wala quwata illa billah. Terlalu nih, ya. Nah, dan untuk untuk merubah sebuah tatanan ibadah karena darurat juga nggak sembarangan. Kalau memang darurat itu juga tetap dimna quyudis syar'i, perubahan tata peribadatan kalau memang ada kedaruratan dilakukan berdasarkan aturan syariat, bukan saenake udele dewe. Ya, kalau memang ada kedaruratan maka berubah hukumnya, iya, tapi yang telah diatur oleh syariat. Contoh nih, sholli qa'iman, ya, salatlah dengan posisi berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau enggak bisa maka salatlah dengan posisi duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, kalau enggak bisa duduk salatlah dengan posisi berbaring. Boleh nggak kalau kita nggak bisa diri langsung berbaring? Ya enggak. Aturannya duduk dulu, nggak bisa duduk baru berbaring. Ah, gue mau sholat tiduran, kenapa? Gue nggak bisa diri. Ya, kan darurat. Ya darurat, tapi bukan begitu caranya. Ya, darurat juga ada aturannya. Duduk bisa nggak ente? Bisa sih, ya bisa, kalau bisa duduk. Ya, kalau ente nggak bisa duduk juga, ente duduk jatuh begitu umpamanya, silahkan sholat dalam posisi berbaring. Ya, ini kira-kira ada nggak? Bagaimana kedaruratannya dalam masalah soft sholat? Langsung social distancing, langsung jaga jarak 2 meter ke samping, 2 meter ke depan, 2 meter ke belakang. Dari mana aturan itu datang? Ya, nih
dulu nih ada kondisi darurat juga, entah apa. Ya, kalau di sini disebut hujan badai, Pak. Ya, hujan badai. Itu muazzinnya mengatakan sallu fi buyutikum. Silahkan sholat di rumah kalian. Kalau memang ada hal yang membahayakan seperti hujan badai itu, sholat di rumah kalian. Bukan sholat di masjid jaga jarak. Anda takut badai, sholat di rumah kalian. Anda takut COVID, sholat di rumah kalian. Nggak usah ke masjid. Ya, tapi kalau Anda ke masjid, ya rapatkan shaf. Takut di rumah, nggak takut di masjid. Di masjid rapatkan shaf. Ya, bukan bikin aturan sendiri. Ya. Wabah di masa Nabi ada nggak? Jarang diceritakan nih. Dari awal pandemi saya nggak pernah dapat hadis ini dari siapapun. Baru saya temukan nih. Ya, ternyata di masa Nabi di Madinah ada wabah. Ya, itu Abu Bakar mengeluh yang diceritakan di sini ya. Bilal mengeluh dengan wabah tersebut. Ya, lalu apa yang Nabi lakukan? Ya, Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kama habbabta Makkah au ashadda wa sahhihha wa barik lana fi sa'iha. Yang saya garis bawahi wa sahhihha. Ya Allah, sehatkan kota ini. Ya, Nabi berdoa, ya Allah sehatkan kota ini, hilangkan wabahnya. Tidak pernah kemudian Nabi merubah aturan shaf salat berjamaah menjadi renggang-renggang. Ya, anak kambing masuk aja nggak boleh, apalagi 2 meter. Anak kambing masuk, kalau 2 meter kebo masuk, Pak. Kira-kira kalau kita jalanin kebo masuk kan ya? Masuk. Ya, anak kambing aja nggak boleh masuk. Ini kita bikin kebo masuk. Ya, dan ada wabah di masa Rasulullah nggak berubah itu aturannya. Sholat berjamaah tetap rapat walaupun ada wabah. Yang sering dikutip ya ini, ya wabah di masa Umar bin Khattab. Lalu ini dijadikan dalil untuk lockdown. Ya, ini sama sekali tidak sah menjadi dalil untuk lockdown. Kenapa? Lihat saja, apakah ada perintah Umar bin Khattab untuk mengunci sebuah wilayah? Kamu nggak boleh masuk, yang dalam nggak boleh keluar. Ada instruksi itu dalam hadis ini? Tidak ada. Dalam cerita ini yang ada hanya Umar nggak jadi ke Syam karena di Syam lagi ada wabah, tapi Umar nggak bikin kepres. Umar nggak bikin aturan, nggak boleh masuk, yang dalam nggak boleh keluar, enggak. Ya, jadi hadis Nabi, kalau kalian mendengar wabah di sebuah negeri jangan masuk, kalau kalian berada di negeri itu jangan keluar, itu anjuran, bukan perintah. Apalagi menjadi sebuah hal yang mendatangkan sanksi hukum bahkan pidana. Ya, zalim. Ya, tidak pernah Nabi melarang orang memasuki sebuah wilayah, Nabi hanya menyarankan. Tidak pernah Nabi melarang orang keluar dari sebuah wilayah yang terkena wabah, Nabi hanya menyarankan. Ya, bisa membedakan antara saran dengan perintah. Ya, ada ancaman Nabi. Kalau kalian memasuki daerah berwabah, nggak masuk surga. Kalau kalian keluar dari daerah wabah, kalian masuk neraka. Enggak ada. Ya, itu hanya arahan. Dan kenapa? Karena memang sangat kondisional, Pak. Semua orang bisa menilai, bukan WHO saja yang bisa menilai. Ya, mudah-mudahan ini didengar di seluruh dunia ini. Bukan WHO saja yang bisa menilai bahaya atau tidak, semua orang bisa menilai bahaya atau tidak. Masyarakat real melihat mana bahaya mana tidak. Ya, nggak perlu kita didikte-dikte. Oh ini bahaya, berarti Anda harus yakin bahaya. Oh ini nggak bahaya, berarti Anda harus yakin nggak bahaya. Loh, kok kayak boneka ini? Ya, nah, ini kita harus paham dong.
aturan ibadah kita itu nggak boleh berubah. Ya, walaupun kondisinya wabah, tetap seperti yang diajarkan dalam Islam, rapikan, luruskan, rapatkan shaf dalam sholat berjamaah. Ya, ini kalau kita bahas lagi tentang pandemi, udah nggak ada pandemi, Pak. Dan jangan dikira pakar pandemi itu cuman siapa namanya tuh, Pandu itu aja tuh. Banyak pakar pandemi yang lain nggak seperti Pandu pendapatnya. Ya, nah ini sangat sangat ironi begitu kita melihat masyarakat kita ini kayak boneka, begini diatur detail-detail. Ya awas ya nggak pakai masker 250.000. Ya kalau nggak punya duit gue suruh nyapu lo 1 jam. Ya, oh ente mau pergi ke balik putar balik. Oh nggak boleh mudik, kasihan nih keluarga, jaga jangan. Astagfirullahalazim. Ya, dibolak-balik. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang baik dianggap penjahat dianggap orang baik. La haula wala quwwata illa billah. Melek. Ayo melek, umat, ayo melek. Ya, mari kita kembali kepada akal sehat kita. Ya, kondisi darurat itu sebentar. Tidak ada darurat itu 1 tahun, nggak ada. Apalagi 2 tahun, 6 bulan aja nggak ada. Ya, kondisi darurat tidak menggantikan aturan yang baku secara permanen. Ya, dan tidak ada penguncian wilayah berdasarkan peristiwa Umar bin Khattab dan hadis Nabi yang kita sebutkan di atas. Dan tidak pernah ada sejarah tidak pernah terjadi dalam sejarah umat Islam perintah merenggangkan shaf salat berjamaah dalam kondisi perang sekalipun. Yang jelas bahayanya itu wabah atau perang, Pak? Saya tanya Bapak. Perang. Perang itu udah jelas. Ya, Bapak bisa mati di mana-mana. Lagi jalan mati, ditembak, dipanah, ditombak. Ya, wabah belum tentu mati. Dalam peperangan saja kalau sholat berjamaah rapat. Apalagi bukan perang. Kok bisa-bisanya merenggangkan shaf dengan alasan wabah atas perintah WHO, social distancing. La haula wala quwwata illa billah. Ya, mari kita sadari itu semua. Marilah kita berpikir dengan akal sehat, bangkitkan keimanan kita. Ya, bangkitkan kembali keimanan kita. Jangan tidur. Bukan jihad. Bangkitkan keimanan kita. Ya, agar kita menyadari inilah aturan, inilah arahan yang disampaikan oleh Nabi, lengkap hadisnya, ayatnya, dan kita jalankan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.